Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDWH Wukong Impulse Gundam. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit ini. Kit ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini menurut saya bagus, bentuknya kayak gini, bagus banget. Untuk proses rakitnya ini juga cukup mudah ya, kurang lebih sama seperti SDWSS Xiaohao Yuan Tolgis maupun SDWSS Xiaohao Dun Tolgis 3. Kurang lebih prosesnya sama ya, tingkat kesulitannya itu sama. Untuk waktu yang saya butuhkan pun kurang lebih sama ya, sekitar 2-3 jam. Termasuk memotong parts dari runner dan dibuat video fast build-nya. Untuk hasilnya seperti yang saya bilang tadi, ini bagus, terus solid. Terus separasi warnanya ini menurut saya kurang bagus ya. Di sini terlihat sekilas gini apa ya, terlalu kontras atau terlalu rame. Iya, terlalu rame. Banyak warna merah, emas dan birunya. Ini kurang sesuai sih dengan yang ada di box artnya itu. Ya, karena memang membutuhkan banyak banyak foil stiker kayak gini ya. Ini cukup banyak sih. Makanya ini dari warnanya pun ini menurut saya kurang. Di sini ada warna emas, biru, putih, merah, hijau ya. Di sini bagian mata sebenarnya sudah saya pasang waktu proses fast build, tapi saya pasangnya itu salah. Jadi harus saya benarkan, tapi ketika proses mencopot itu dia sobek. Entah karena ya memang kualitasnya jelek sih, karena dia bisa sobek, nggak seperti foil stiker yang made in Japan. Ya mungkin karena made in China sih, jadi ya jelek juga. Tapi ya sudahlah, akhirnya saya copot juga jadi kayak gini. Ya nggak terlalu buruk juga sih kalau menurut saya. Oke, selain warna yang kurang akurat, tentu saja untuk simline dan nakmak bakal ada ya. Untuk simline ada di bagian kepala bagian putih ini, terus bagian emas ini, terus bagian shoulder ini ya, berwarna biru ini ada simline-nya. Terus di sini tentu saja juga ada. Untuk nakmak di sini tadi juga sekilas terlihat ya. Ini rada susah ini harusnya kelihatan ya di kamera. Terus di sini harusnya juga ada. Di sini harusnya ada. Terus di belakangnya ini juga harusnya ada. Kayak gini. Nah, agak susah ini nunjukin. Untuk nakmak tentu saja bakal meninggalkan ya, karena ini untuk bagian kuning ketika dipotong pasti bakal meninggalkan bekas nakmaknya. Jadi ya harusnya sih kelihatan, cuma di depan kamera emang agak susah ditunjukin sih. Oke. Untuk simline dan nakmak menurut saya masih bisa dimaafkan ya. Ya bisa dimaafkan sih sebenarnya kalau saya ya. Oke. Mungkin selanjutnya kita perbandingkan saja dengan SDWSS Xiaohao Yuan Tolgis dan Xiaohao Dun Tolgis 3. Ini saya berikan dulu. Ini rada susah ya. Oke, sudah berdiri. Yang pertama ini ada Xiaohao Dun Tolgis 3 dan Xiaohao Yuan Tolgis. Nah ini. Untuk tingginya kurang lebih sama ya, karena SD. Hanya saja yang Wukong Impulse ini lebih tinggi karena memang ada efeknya ya di bagian kepala ini. Terus untuk skema warna seperti yang saya bilang tadi, ini kurang menarik. Terlalu rumit warnanya, terlalu kompleks, terlalu kontras lah. Berbeda dengan dua ini ya. Dua ini menurut saya bagus untuk warnanya, dominan warna putih dan ya ada warna emas kayak orange biru kayak ini. Ini kalau menurut saya ini lebih bagus sih untuk warnanya. Oke. Terus selanjutnya adalah bahas formnya ya. Di sini yang saya tunjukin dari tadi ini adalah Wukong silhouette kayak gini ya. Ada efek tambahan kayak gini bagian kepala dan kaki ini. Terus ada form yang biasa ya. Form biasa itu ini dilepas efeknya yang kepala naga ini. Sebentar, saya lepas saja. Terus ini juga dilepas. Ini juga dilepas tentu saja. Terus yang di kaki yang kayak api ini juga dilepas. Nah, ini adalah mode Wukong Impulse yang biasa ya, kayak gini, lebih simple ya bentuknya. Ini juga bagus ya menurut saya bentuknya. Oke, terus form yang selanjutnya atau form yang terakhir itu kalau nggak salah namanya Gawain form. Caranya itu kita lepas efek kakinya ya.
Ini rada susah sebenarnya lepasnya, tapi ya saya praktikan aja ya. Nih, lepas. Ini juga dilepas. Nah, udah dilepas ya. Terus ini harusnya diganti kayak gini. Ini terus dipasang tangannya. Ini tangan. Terus ini juga sama ya. Ini diganti kayak gini. Rada susah. Oh, udah. Terus tangannya dipasang. Terus ini ada handle ya untuk pegangan. Ini juga tadi ada kayak gini. Terus ini dipasang di bagian bahu. Ini tongkatnya terus saja dicopot. Sebentar. Terus satunya dipasang di sini. Terus ini kepala naganya tadi dipasang di sini kan. Ini ada dua pick ya, bawah dan atas. Ketika dipasang di yang bawah, ini namanya Wukong Silhouette. Tapi kalau dipasangnya bagian atas, jadinya Gawain Form kayak gini bentuknya. Terus ini dipegang tangan kiri. Terus satunya lagi kebalik nggak? Oh nggak. Oke. Terus satunya lagi dipegang tangan kanan kayak gini. Bentar. Oke. Nah, ini untuk Gawain Form-nya kayak gini ya bentuknya. Kayak gini. Ya kurang terlihat menarik sih, tapi ya untuk gimmick kayak gini menurut saya bagus juga untuk gimmick SD kayak gini. Oke, untuk pembahasan hasil rakitnya kurang lebih seperti ini saja ya. Ini menurut saya bagus karena selain memiliki banyak efek kayak gini, punya gimmick beberapa form juga. Oke. Untuk artikulasinya akan saya praktikkan di mode Wukong Impulse biasa ini saja ya. Dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu, bisa menunduk sedikit, terus bisa menengadah ini juga sedikit kayak gini. Oh, rada banyak. Oh, kayak gini bisa. Terus maju mundur kayak gini juga bisa. Terus miring ini rada nggak bisa. Terus diputar ini harusnya bisa ya, tapi karena nyangkut-nyangkut bagian bahu, jadi saya tidak akan praktikan, takut ada yang patah. Yang pasti ini bisa. Terus untuk bagian tangan bisa diangkat, ya cuma sedikit ini aja, kayak gini. Terus bagian bahu bisa diputar 360 derajat. Terus lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat. Nggak punya siku ya, nggak ada join. Terus bagian pergelangan tangan juga bisa diputar 360 derajat. Selanjutnya di bagian badan ini bisa diputar 360 derajat ya sebenarnya. Tapi ini oke, bisa. Oke, diputar 360 derajat bisa ya. Terus kayak gini bisa double join. Oke, selanjutnya adalah bagian pinggang. Ini front skirtnya. Ini kalau nggak salah, bisa diputar kayak gini ya. Kayak gini. Terus belakang ini fix. Terus ekornya ini harusnya bisa diputar-putar. Nah, ini bisa. Terus ini juga bisa. Ini bisa di pose-pose ya, bebas sih, kayak gimana aja. Terus di bagian kaki ini ke depan kayak gini, ke belakang ini susah banget ke belakangnya. Ntar ke belakang ya, ini rada susah karena ada join di bagian apa ini namanya lutut, jadi malah lututnya yang nekuk. Tapi harusnya bisa di ke belakangnya. Ini ada coba ini. Sama aja. Oke. Yang pasti ini lututnya bisa ditekuk. Tapi ini nabrak back skirt ya. Keduanya juga. Terus ke samping sejauh ini ya sejauh ini kayak ini. Ini kenapa bentuknya jadi kayak gini? Ya, pokoknya bisa kayak ini. Terus bagian ini ribet banget sih. Bagian pergelangan kaki ini bisa diputar. Ya, kayak gini pokoknya. Bisa diputar 360 derajat, bisa kayak gitu kan. Ya, kayak ginilah pokoknya, kayak gini ya. Ini bisa, ini bagus ya, bagus banget. Ya. Untuk aksesoris dan senjata, yang pertama ini adalah tongkatnya ya.
yang bernama, kalau nggak salah, Nyoibu, kayak gini bentuknya. Saya dekatkan kayak gini. Ya, senjatanya ini aja, Nyoibu ini, tongkat kayak gini. Terus selanjutnya adalah efek kayak gini ya. Ini kalau nggak salah efek untuk dipasang di kaki ketika mode Wukong Siluet dan dipasang di bahu ketika mode Gawain Form. Selain itu, ini juga bisa dipasang di Nyoibunya ini, kayak gini ya. Kayak gini, terus satunya lagi seperti ini. Nah, kayak ini jadinya, ya inilah. Senjatanya jadi lebih keren lagi ya. Nyoibunya ini, kayak gini. Terus selanjutnya adalah ini efek ya, tapi bentuknya kayak tangan kayak gini, sepasang tangan kayak gini. Ini memang digunakan untuk tangan ketika mode Gawain Form, tapi juga dipasang di bagian sisi kepala ketika mode Wukong Siluet. Oke, dan yang terakhir adalah ini, efek kepala naga. Iya, naga bukan ya? Ya, naga lah. Saya anggap aja ini naga. Ya, atau singa ya? Ya, inilah pokoknya. Atau jangan-jangan monyet lagi. Wukong kan? Ya, pokoknya inilah. Kepala binatang ini bisa dijadikan kayak semacam mahkota, dipasang di atas kepala ini, atau dijadikan sebagai topeng. Dipasang sebagai topeng kayak ini. Oke. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti ini ya. Menurut saya ini bisa dibilang ya banyak sih, tapi bisa dibilang kurang karena senjata aktualnya saja hanya ini menurut saya ya, hanya tongkat Nyoibu ini aja. Yang lainnya ini hanyalah semacam efek aja, efek-efek apa ya, efek-efek untuk gimmick-gimmick tertentu saja. Jadi ya menurut saya ini untuk senjata dan aksesorisnya menurut saya masih kurang ya untuk SD ini. Tapi ya sudahlah karena adanya ini juga. Oke, mungkin berikut langsung saja ya beberapa action pose dari Wukong Impulse Gundam ini dengan senjata dan aksesoris yang dimilikinya. Yuk! Untuk kesimpulannya, tentu saja saya tidak merekomendasikan kit ini ya. Tapi kalau kalian mau koleksi pun juga tidak masalah karena harganya sendiri juga bisa dibilang murah, sekitar 100 ribuan ya. Kelebihan yang dimiliki menurut saya adalah efek-efek ini ya, aksesorisnya. Ini menurut saya kelebihannya banyak kayak gini, jadi bentuknya juga bagus. Terus gimmicknya ya, gimmick untuk perubahan form dari ini Wukong Siluet, terus Wukong Impulse biasa dan Gawain Form itu menurut saya bagus banget. Mungkin kekurangannya adalah separasi warna ya. Di sini kalau sekilas kayak gini tanpa stiker kayak gini, ini cukup cukup kompleks warnanya, kayak emas, merah, terus biru, terus putihnya hanya sedikit kayak gini. Menurut saya kurang bagus ya. Tapi ini juga selera masing-masing ya. Menurut saya saja ini kurang bagus, tapi masih diberikan foil sticker sih. Hanya saja foil stickernya sendiri menurut saya kualitasnya
tidak bisa dibilang bagus juga, karena ketika salah pasang dicopot ternyata sobek. Ya kualitasnya kurang bagus juga. Oke. Selain itu, SIM lain dan nakmak ya seperti biasanya, tapi masih bisa dimaafkan kalau menurut saya. Oke. Mungkin untuk kelemahan dan kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, sorry. Tadi sempat saya pas praktek artikulasi saya bilang bagus ya. Sebenarnya itu sedikit sarkas. Sebenarnya ini untuk artikulasinya menurut saya ini masih kurang ya jika dibandingkan dengan SDWSS, Xiaohou Yuan Tolgis maupun Xiaohou Dun Tolgis 3 itu masih kurang ini. Ini masih kurang. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 6 dari 10 untuk kit ini karena memang kurang ya. Kurang recommended. Ya, tapi itu terserah kalian aja. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.